Halo adik-adik salam peteker, kembali lagi bersama saya Medi Utami Putri dalam serial video pembelajaran modul obat gangguan kardiovaskuler dengan topik infak miokard. Pada video pembelajaran sebelumnya, adik-adik dan teman-teman telah mempelajari beberapa faktor resiko dari penyakit kardiovaskuler, diantaranya hipertensi, hiperlipidemia, dan juga aterosklerosis. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang salah satu penyakit jantung yang memang paling banyak ditemukan dan paling sering dilaporkan menyebabkan kematian, yaitu penyakit infak miokard. Pada video ini kita akan mempelajari seputar definisinya, faktor resiko utamanya yaitu aterosklerosis, gejalanya, dan juga obat-obatan apa yang dapat digunakan dalam manajemen terapi penyakit infak miokard. Penyakit infak miokard atau dalam bahasa Inggris juga disebut dengan myocardial infarction atau biasa disingkat MI dapat didefinisikan sebagai matinya sel-sel miokard atau sel-sel otot jantung akibat keadaan iskemik. Apa itu keadaan iskemik? Keadaan iskemik adalah keadaan di mana sel-sel otot jantung ataupun secara general sel-sel tubuh di tubuh manusia mengalami penurunan suplai oksigen yang menyebabkan penurunan aktivitas sel dan pada akhirnya bisa menimbulkan kematian sel. Di gambar sudah dipaparkan perbedaan antara organ jantung yang sehat dan juga organ jantung yang mengalami keadaan iskemik. Pada organ jantung yang sehat, pembuluh darah jantung yang memperdarahi sel-sel jantung dapat bekerja secara normal sehingga dapat mensuplai oksigen secara normal. Namun pada keadaan penyakit infak miokard di mana terjadi keadaan iskemia, pembuluh darah yang memperdarahi sel-sel otot jantung mengalami kelainan sehingga tidak bisa mensuplai oksigen secara cukup. Nah, sampai di sini saya harap teman-teman dan adik-adik sudah mendapatkan gambaran umum tentang apa itu infak miokard. Untuk diagnosisnya sendiri, penyakit infak miokard dapat dinilai dari gejala klinis pasien, gelombang EKG pasien, dan juga dari kadar kardiak troponin pasien. Kadar troponin ini merupakan biomarker atau penanda yang penting dari penegakan diagnosis penyakit infak miokard karena ini dapat menjadi penanda ada atau tidaknya cedera pada sel-sel miokard. Baik, sampai sini saya harap teman-teman masih bisa mengikuti dan sudah mendapatkan gambaran umum tentang definisi dan juga diagnosis dari penyakit infak miokard. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah aterosklerosis yang merupakan faktor resiko utama yang menjadi dasar dari terjadinya penyakit infak miokard. Seperti pada gambar yang di sebelah kiri, pada keadaan normal, pembuluh darah yang memperdarahi jantung atau kita biasa sebut juga pembuluh darah jantung koroner tidak memiliki sumbatan, tidak terdapat sumbatan di sana sehingga aliran darah dapat mengalir secara lancar dan dapat mensuplai oksigen secara cukup. Namun pada keadaan penyakit infak miokard terjadi penyempitan pembuluh darah atau penebalan pembuluh darah akibat dari penumpukan plak yang diakibatkan oleh peristiwa aterosklerosis, di mana ini termasuk dikategorikan sebagai peristiwa aterogenesis. Saya harap teman-teman di sini bisa merecall kembali ya materi sebelumnya yang sudah dijelaskan di video pembelajaran tentang aterosklerosis. Karena penumpukan plak ini maka terjadi penyempitan yang menyebabkan terbatasnya suplai darah dan suplai oksigen yang dapat sampai ke sel-sel miokard. Baik, sekarang kita mari pindah ke gambar yang ada di kanan. Penumpukan plak memang menyebabkan penyempitan atau berkurangnya suplai darah dan oksigen ke sel miokard. Namun ada dua kemungkinan ketika bentukan plak ini stabil, dalam arti kata tidak terjadi ruptur ataupun tidak terjadi seperti pecah seperti itu, maka keadaan yang tidak diinginkan masih dapat dicegah dan progresi penyakit masih dapat ditekan. Yang paling dikhawatirkan dari keadaan ini adalah ketika terjadi plak ruptur, di mana setelah itu proses yang akan membersamainya adalah platelet aggregation, agregasi platelet yang difungsikan untuk menutup luka yang ada di situ, yang kemudian juga akan diikuti oleh proses trombosis. Dan inilah yang paling dikhawatirkan ketika sudah terjadi jaringan trombus di pembuluh darah karena dia akan secara sempurna menutup saluran pembuluh darah sehingga secara penuh aliran darah tidak dapat mengalir untuk sel-sel miokard. Dan inilah yang disebut sebagai kejadian akut aterotrombosis yang biasa menyebabkan serangan jantung mendadak dan biasa menimbulkan kematian. Saya harap di sini adik-adik dan teman-teman masih mengikuti dan bisa menangkap mengapa aterosklerosis ini dikatakan menjadi faktor risiko utama dari penyakit infak miokard. Oke, berikutnya adalah gejala-gejala klinis yang mungkin
dialami oleh pasien infak miokard, yaitu nyeri dada, rasa tidak nyaman di epigastrum, kelelahan, dan juga sulit bernafas. Apabila mungkin teman-teman mengenali saudara, kerabat, ataupun keluarga terdekat, adik-adik, dan teman-teman mengalami gejala-gejala seperti ini, tidak ada salahnya untuk diperiksakan ke dokter sebelum terlambat. Pada video kali ini kita akan membahas manajemen terapi infak miokard namun hanya secara umum. Jadi kita kembali lagi ya, prinsip manajemen terapi itu adalah apa yang dapat kita lakukan untuk mengintervensi agar keadaan bisa kembali seperti semula. Kita kembali lagi kepada konsep infak miokard di mana pembuluh darah itu aksesnya menjadi terbatas, lalu tidak bisa mengalirnya aliran darah dan suplai oksigen yang untuk memperdarahi sel-sel miokard sehingga sel-sel miokard menjadi rusak dan mati. Jadi hal yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa memperdarahi kembali, memberikan suplai oksigen kembali kepada sel-sel miokard tersebut sehingga kematian sel tidak berlangsung lebih jauh. Karena sampai sejauh ini tidak ada obat-obatan yang bisa mengembalikan lagi sel-sel yang sudah mati, walaupun banyak sekali pengobatan sekarang yang sedang dikembangkan seperti stem cell dan beberapa teknologi lainnya, namun masih dalam tahap penelitian. Tapi setidaknya di dunia medis sekarang ada dua strategi terapi, yaitu non-invasif dan invasif. Yang paling banyak memang ketika sudah didapatkan pasien dalam keadaan parah, maka yang dilakukan pastinya adalah terapi invasif, pemasangan ring ya. Mungkin di sini adik-adik pernah mendengar habis dipasang ring seperti itu ya, atau kita sebutnya itu dengan strategi PCI, Percutaneous Coronary Intervention, atau juga yang derajatnya sudah lebih parah lagi yang bisa dilakukan adalah coronary artery bypass grafting, CABG. Jadi ini adalah strategi untuk bisa merevaskularisasi jantung sehingga dapat mendapatkan suplai oksigen seperti semula gitu. Dan untuk terapi non-invasifnya itu berprinsip untuk sebisa mungkin mengkatalitik jaringan trombus yang terbentuk dan juga mencegah pembekuan darah yang mungkin belum terjadi dan atau mungkin yang sedang terjadi seperti itu. Baik, jadi oleh karena itu farmakologi terapi, obat-obatan yang sering dipakai adalah obat-obatan antiplatelet dan antitrombosis karena memang obat-obatan ini dapat mencegah aktivasi platelet, agregasi platelet, dan juga proses trombosis dalam membentuk jaringan trombus. Jadi kembali lagi kepada konsepnya bahwa yang mendasari peristiwa myocardial infarction ini adalah keadaan iskemik yang disebabkan oleh atherosclerosis, dan atherosclerosis ini memang memegang peranan yang sangat penting baik dari plaque formation sampai ke plaque rupture. Oke, sampai saat ini saya harap teman-teman masih mengikuti ya dan masih keep up dengan ceritanya. Baik, ini adalah contoh-contoh obat-obatannya. Ada golongan pertama yaitu golongan thromboxane inhibitor. Di sini ada contoh yang paling terkenal yaitu aspirin. Mekanisme kerjanya dengan menghambat sintesis enzim COX-1 yang penting untuk pembentukan tromboxan sendiri. Tromboxan itu sendiri memang penting ya untuk aktivasi platelet. Dan untuk yang golongan kedua ada ADP-P2I receptor antagonis. Obat ini bekerja dengan mengantagonis reseptor ini. Reseptor ini diketahui juga sangat penting untuk aktivasi platelet. Contoh-contohnya ada clopidogrel, prasugrel, dan juga ada ticagrelor dan cangrelor. Lalu ada juga yang ketiga yaitu GP2 beta 3 alpha inhibitor. Contohnya ada abicimab. Reseptor inhibitor ini juga sangat penting untuk agregasi platelet. Dan yang terakhir juga ada thrombin reseptor antagonis yang dapat menginhibisi proses dari trombosis itu sendiri. Biasanya obat-obatan ini memang diberikan secara kombinasi karena standar terapinya adalah dual antiplatelet terapi, namun akan disesuaikan kembali dengan kondisi pasien. Berikut adalah mappingnya ya, yang tadi target-target terapinya itu reseptor-reseptor yang ada di sini yang memang memegang peranan kunci bagi platelet agregasi dan juga platelet adhesion dan juga proses koagulasi. Diharapkan dengan diberikan terapi tersebut dapat mengurangi kejadian aterogenesis dan juga aterotrombosis. Bukan hanya itu, strategi juga yang dapat dilakukan adalah pemberian antihipertensi dan juga antihiperlipidemia dan juga dengan modifikasi gaya hidup.
yaitu dengan rajin berolahraga, makan makanan sehat, dan juga berhenti merokok. Baik, kita sudah sampai di penghujung video. Saya harap setelah menonton video ini, teman-teman sudah mendapat gambaran tentang apa itu definisi dari infak miokard, manajemen terapi yang dapat dilakukan, dan obat-obatan apa yang sering digunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan kirimkan ke email yang sudah tertulis. Ini referensi yang saya gunakan. Sampai jumpa.